saya nyatakan resmi di launching pada hari ini untuk 17.000 lebih kakak di Kabupaten Kupang. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 54/Hub/2020 tentang pelaksanaan bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai dalam penanganan dampak coronavirus DCAC 2019 COVID-19, tanggal 16 April tahun 2020. Dalam rangka launching pembayaran bantuan sosial tunai BST sebanyak 17.015 KK di Kecamatan Kupang Timur, Bupati Kupang Korinus Masneno yang didampingi Wakil Bupati, Jerry Manafe, Sekda Obed Laha, Kadis Sosial Anis Masneno, Asisten 1 dan Forkopimda Kabupaten Kupang. Pada kesempatan tersebut, Masneno mengharapkan agar bantuan yang diterima ini dapat digunakan sebaik-baiknya. Bupati juga menghimbau kepada masyarakat datang dari luar daerah jangan takut untuk lapor ke Satgas COVID-19 agar dapat dipantau. Pada kesempatan tersebut, dirinya meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang dapat memanfaatkan lahan-lahan mereka untuk dapat menanam jagung dan palawija agar tidak mengalami kekurangan saat menghadapi pandemi COVID-19. Mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan, para anggota TNI, Polri, Satpol PP, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Asisten 1, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, pimpinan Bank BRI, BNI, dan PT POS yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pimpinan OPD lain juga yang hadir di sini, para camat, kepala desa, lurah, kita semua, masyarakat penerima manfaat yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama sekali kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pertolongannya kepada kita semua sehingga pada hari yang baik ini kita bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita secara nasional dan dunia kita sedang mengalami bencana yang namanya COVID-19, virus corona 19 yang sedang kita alami di negeri Nusa Tenggara Timur juga dan di Kabupaten Kupang. Bapak Ibu sekalian, hari yang baik ini jarang sekali kita bisa bertemu. Bahkan saya dengan pegawai juga sekarang ini jarang sekali bertemu karena aturan-aturan protokol COVID yang harus kita perhatikan dalam rangka mencegah terjadinya penyebaran virus ini di daerah yang sangat kita cintai. Kondisi ekonomi daerah kita dan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini sangat sulit sekali karena semuanya diarahkan bagi kegiatan penanganan COVID-19 di Republik Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Kupang. Jadi apa yang telah diluncurkan atau akan kita luncurkan pada hari ini itu adalah bagian daripada apa yang diambil, diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah, kemudian diambil kembali, kemudian diserahkan kembali ke daerah yang langsung kepada rakyat. Khusus untuk bantuan-bantuan ini, anggaran kita dipotong cukup besar. DAK semua dipotong ratusan miliar, bahkan dana alokasi umum kita dipotong 85 miliar, tetapi dikembalikan dalam bentuk ya kurang lebih 30 miliar lebih. 85 itu kembali 30 miliar lebih berupa bantuan BLT yang akan disampaikan, yang seharusnya plafon yang diberikan pada kita itu 20.241 KK. Tetapi Bapak Ibu semua, sebagaimana mekanisme penyaluran yang sudah dilakukan selama ini di seluruh Indonesia,
maka banyak sekali prasyarat-prasyarat yang memang sulit untuk dipenuhi. Setelah dia lakukan rembuk maka dipermudah, tetapi permudahnya itu baru 17.000 lebih yang bisa diberikan bagi Kabupaten Kupang. Dan ini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kondisi ini ternyata merusak semua tatanan ekonomi di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang ini bertubi-tubi. Pertama, kita ketemu yang namanya virus ASF. Itu yang babi-babi mati semua itu. Kemudian yang kedua, kita kena bencana kekeringan sehingga kita gagal tanam sawah di Kabupaten Kupang. Dan yang ketiga, kita tiba sampai pada yang berat bagi kita semua, yaitu virus COVID-19. Dan oleh karena itu Bapak Ibu semua, ini adalah bencana dan bukan sesuatu yang harus kita hindari, bahkan kita tangisi, bukan. Karena semua orang mengalami ini. Dan bukan saatnya kita duduk dan kita berpikir merenungkan nasib dan menangisi hal yang terjadi seperti ini. Harus yang kita lakukan adalah bangkit, bertahan hidup, dan kemudian berusaha untuk menghindarkan diri dari yang namanya virus COVID-19. Upaya pemerintah daerah melalui Satgas yang sudah kita bentuk ini luar biasa. Sampai dengan saat ini kita masih hijau. Yang parah Kota Kupang datang langgar kita ke Soe, tetapi putar-putar. Masalahnya kita adalah kita dijepit oleh kabupaten dan kota yang sudah positif. Dan tata pergaulan manusia, Kabupaten Kupang ini orang selalu lewat kiri kanan dan punya hubungan keluarga yang erat dengan dua daerah bertetangga, kota dan TTS. Saya himbau kepada kita semua melalui penyaluran ini, bagi keluarga kita yang dari kota maupun dari TTS atau dari kabupaten lain di NTT atau dari daerah lain di Indonesia yang masuk ke Kabupaten Kupang, jangan takut lapor ke Satgas, supaya kemudian kita cek, isolasi mandiri, dikunjungi puskesmas, supaya kotong menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan keluarga kita, menjaga kesehatan lingkungan kita, termasuk menjaga kesehatan anak-anak cucu kita. Kalau dia sudah kena dalam satu rumah, itu hampir dipastikan. Kalau kita tidak hati-hati, maka satu keluarga bisa habis. Dan oleh karena itu, melalui kesempatan yang baik ini, saya bicara dulu tentang COVID-19. 17.000 lebih kakak, belum apa-apanya di Kabupaten Kupang. Karena Kabupaten Kupang ini kakak sebenarnya 77.000, itu data statistik tahun lalu, 77.000. Kalau hari ini kita hanya bisa berikan kepada mereka sebanyak 17.000 lebih, berarti masih ada sekian banyak yang tidak kebagian. Oleh karena itu, kondisi keuangan negara, maka yang kebagian usahakan untuk memanfaatkan ini dengan sebijaksana mungkin. Bukan tidak mungkin satu ketika bila virus ini berat sekali, maka kita akan persoalan yang namanya krisis food, krisis di bidang makanan. Dan oleh karena itu saya telah membentuk Satgas juga untuk memperkuat penanaman jagung dan palawija. Paling tidak ekonomi tidak berkembang, tapi rakyat bertahan, ada makan di perut. Karena kalau kita lemah, kita lapar, barang ini pasti kena. Paling tidak bertahan. Dan untuk itu provinsi telah mengalokasikan 2.600 hektar penanaman jagung di Kabupaten Kupang. Sudah dibantu traktor, nanti dibantu bibit. Mari kita tanam supaya memanfaatkan BLT yang diterima ini. Usahakan supaya kalau bisa ini kemudian tidak dimakan habis saja. Dan bapak-bapak juga yang terima BLT ini, potong orang Kabupaten Kupang, saya orang Amarasi asli. Jadi saya tahu persis. Jangan bapak-bapak terima BLT nah, di menuju Laru sana, di menuju Ketuak sana,
yang susah ini keluarga di rumah, tapi manfaatkan ini dengan sebaik-baik. Saya nyatakan resmi di launching pada hari ini untuk 17.000 lebih kakak di Kabupaten Kupang. Demikian dan terima kasih. Salam.